Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Setelah selesai merekap series Breaking Bad, rasanya ada yang kurang jika admin belum membahas series sempalan sekaligus prequel dari Breaking Bad, yang mana series tersebut berjudul Better Call Saul. Jika kalian pernah menonton Breaking Bad, tentu kalian tak akan asing dengan tokoh bernama Saul Goodman, seorang pengacara yang membantu Walter dalam membangun kerajaan bisnisnya. Nah, di series ini akan mengisahkan perjalanan Saul Goodman sebelum ia menjadi pengacara kriminal yang menangani kasus besar para mafia narkoba. Bagaimanakah ceritanya? Daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Better Call Saul. Musim pertama series ini berlatar di tahun 2002, 6 tahun sebelum peristiwa yang terjadi dalam Breaking Bad, di mana di tahun itu Saul masih menggunakan nama aslinya, yakni James Miguel. Di tahun ini juga Jimmy hanyalah seorang pengacara publik atau seorang konsultan hukum yang dikhususkan bagi para masyarakat menengah ke bawah. Suatu hari Jimmy mencoba menjadi pengacara sepasang suami istri, Craig Kettleman dan Betsy Kettleman, yang terlibat penggelapan uang sekitar 1,5 juta US dollar. Namun sayangnya, mereka lebih memilih firma hukum Hamlin Miguel atau HHM sebagai pengacara yang akan menangani kasusnya. HHM sendiri merupakan salah satu firma hukum terbesar di Albuquerque, New Mexico. Firma hukum ini didirikan oleh kakaknya Jimmy bernama Chuck Miguel dan Howard Hamlin. Hubungan Jimmy dengan Chuck bisa dibilang kurang akur. Keduanya selalu memiliki sudut pandang yang berbeda dan memiliki ego yang sama-sama tinggi. Jimmy selalu merasa bahwa petinggi HHM melupakan jasa kakaknya yang telah membesarkan nama perusahaan. Hal ini terbukti dengan beberapa keputusan yang Howard ambil. Ia seakan ingin mendepak Chuck dari perusahaan karena penyakit hypersensitif elektromagnetik yang membuat Chuck cuti hampir setahun lamanya. Hypersensitif elektromagnetik adalah keadaan di mana tubuh akan mengalami nyeri ketika berdekatan dengan barang yang memiliki gelombang elektromagnetik. Itulah kenapa tempat tinggal Chuck sama sekali tak ada listrik ataupun benda-benda elektronik di dalamnya. Jadi itulah kenapa Jimmy merasa kesal karena keluarga Kettleman lebih memilih firma HHM sebagai pengacaranya. Ia lalu membuat rencana licik agar sepasang suami tersebut menjadikannya sebagai orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Jimmy kemudian mengajak kenalannya, yakni Lars dan Cal, sepasang saudara kembar pemain skateboard, untuk menjalankan rencananya itu. Salah satu dari mereka nantinya akan tertabrak mobil Betsy dan berpura-pura mengalami patah kaki. Ketika keduanya meminta pertanggungjawaban kepada Betsy, Jimmy akan datang lalu menyelamatkan dari masalah tersebut. Akan tetapi, rencananya tidak berjalan seperti yang telah dibicarakan, karena saudara kembar tersebut menargetkan mobil yang salah. Lars dan Cal yang masih belum mengetahui jika mereka salah orang, keduanya pun tetap mengikuti mobil itu dan mencoba meminta biaya ganti rugi karena telah menabraknya. Pengemudi mobil itu ternyata bukan Betsy, melainkan seorang nenek tua yang memiliki cucu gangster bernama Tuco Salamanca. Alhasil Lars dan Cal langsung mendapatkan bogem mentah. Jimmy tentu langsung menyusul mereka ke lokasi rumah nenek itu untuk mencoba menjelaskan kepada Tuco masalah yang sebenarnya. Kedatangan Jimmy pun langsung disambut oleh Tuco dengan menodongkan senjata api ke arahnya. Tuco mengira jika Jimmy ini adalah seorang polisi yang lagi menyamar. Mereka semua lalu dibawa ke gurun oleh Tuco bersama dengan beberapa anak buahnya. Jimmy lalu meyakinkan kepada Tuco bahwa mereka telah menargetkan mobil yang salah. Target Jimmy yang sebenarnya ialah keluarga Kettleman yang tengah terlibat kasus korupsi sebesar 1,5 juta dolar. Salah satu skenario Tuco yang bernama Nacho Varga menyarankan untuk tidak membunuh seorang pengacara jika ia tidak ingin terlibat masalah yang lebih besar. Lewat negosiasi ulung dari sang pengacara, Tuco akhirnya melepaskan mereka bertiga. Meski dua saudara kembar itu harus rela kakinya dipatahkan terlebih dahulu. Rencana awal ingin mendapatkan cuan dari klien besar, Jimmy malah harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar biaya pengobatan mereka.
Dengan adanya pengeluaran tak terduga itu, tentu menuntut Jimmy untuk bekerja lebih ekstra lagi demi menutupi keuangan pribadinya. Ia pun sengaja melakukan gratifasi kepada staf pengadilan, supaya staf itu memberinya lebih banyak kasus dari hari-hari biasanya. Karakter Jimmy sebagai pengacara yang kerap melakukan cara licik demi menyelesaikan setiap kasusnya memang sudah mulai terlihat di awal film, di mana Jimmy terlihat bersekongkol dengan pengacara lawan yang kebetulan merupakan rekan kerjanya sendiri. Hal itu Jimmy lakukan supaya pengacara itu mau meringankan gugatan kepada kliennya. Jimmy sebenarnya adalah pria yang cerdas dan sangat berpendidikan, namun sayangnya dia ditakdirkan untuk menjadi pria yang jauh lebih buruk, di mana dirinya sering disewa untuk membela orang-orang bersalah. Dengan pendapatannya yang terbilang masih kecil untuk ukuran seorang lawyer, gajinya hanya cukup untuk menyewa ruang belakang salon kecantikan yang ia jadikan sebagai kantor hukum sekaligus tempat tinggalnya. Jadi kalau Jimmy lagi mau istirahat, ia men-setup ruangannya menjadi kamar. Sedangkan kalau lagi ada tamu seperti saat ini, Jimmy akan kembali merubahnya menjadi ruangan kantor hukum. Tamunya itu ternyata adalah Nacho. Kedatangannya kemari hanyalah ingin menanyakan alamat keluarga Kettleman, karena Nacho berniat akan merampok uang mereka. Nacho berjanji akan memberikan komisi sebesar 10% jika Jimmy mau memberikan informasi berharga tentang mereka. Hanya saja saat itu Jimmy sama sekali tak tertarik dengan rencana yang Nacho tawarkan. Ia kembali mempertegas bahwa profesinya adalah lawyer, bukan kriminal. Dalam sebuah kilas balik, kita akan tahu jika Jimmy ini dulunya sering keluar masuk penjara. Karena memiliki kakak seorang pengacara terhormat, Jimmy tentu meminta bantuan kepadanya supaya ia lekas dibebaskan. Chuck yang sangat mengetahui karakter adiknya sebagai seorang kriminal, tentu tak serta-merta membantunya begitu saja sebelum Jimmy benar-benar menyesal dan berjanji tak akan melakukan tindak kejahatan lagi. Dengan track record buruknya di masa lalu, Jimmy ingin membuktikan jika ia telah berubah. Karena mengetahui jika Nacho berniat merampok Kettleman, ia lantas memperingatkan kepada Kim Wexler bahwa kemungkinan kliennya kini tengah dalam bahaya. Jadi Kim ini adalah seorang pengacara dari HHM yang kini menjadi perwakilan hukum bagi keluarga Kettleman. Karena dirasa Kim kurang mempercayai ucapan Jimmy barusan, Jimmy lantas memperingatkan secara langsung keluarga Kettleman menggunakan telepon umum dengan suara yang sengaja ia samarkan. Hingga di keesokan harinya terdengar kabar penculikan yang dialami oleh keluarga Kettleman. Kim sebagai orang pertama yang Jimmy kabari akan bahaya penculikan itu, tentu meminta Jimmy untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kim yakin jika tadi malam Jimmy tak hanya asal bicara. Hanya saja saat itu Jimmy beralasan jika peringatan itu hanya sekedar ramalan saja. Ia sama sekali tak tahu jika kebetulan ucapannya benar-benar terjadi. Scene kemudian berpindah. Jimmy kini telah berada di kantor kepolisian untuk mendampingi kliennya yang tengah dalam masalah, di mana klien itu ialah Nacho. Kepolisian menangkap Nacho dan menjadikannya sebagai terduga kasus penculikan karena mobil van miliknya berada di depan kediaman Kettleman tepat di malam hari sebelum keluarga Kettleman dinyatakan hilang. Di dalam ruang interogasi, Nacho marah dan menuduh Jimmy telah menjebaknya. Ia mengancam akan membunuhnya kecuali Jimmy bisa membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. They were fine when I left. That's it. You had nothing to do with the Kettlemans. I was never in the house. Dengan fakta itulah Jimmy berasumsi jika hilangnya keluarga Kettleman bukan karena diculik, melainkan mereka sengaja bersembunyi ke suatu tempat demi menghindari proses persidangan. Akhirnya Jimmy mengatakan kepada Kim masalah yang sebenarnya, dengan maksud supaya Kim segera membebaskan Nacho dan meminta Kim segera membuat laporan kepada kepolisian. Hanya saja Kim tak bisa memenuhi permintaan Jimmy karena hal itu di luar otoritasnya. Merasa frustasi akibat masalahnya tak kunjung menemukan titik terang, membuat Jimmy menjadi lebih emosional. Apalagi saat akan masuk ke kantor pengadilan, Mike si petugas parkiran melarang Jimmy memarkir mobilnya di tempat ini. Karena beberapa hari lalu, Jimmy ini sempat gak bayar uang parkir dan langsung nyelonong aja. Kemarahan Jimmy akhirnya memuncak sehingga Jimmy mulai menyerang. Namun pada akhirnya, Jimmy dengan mudah Mike lumpuhkan. Akibat permasalahan tadi, ternyata malah membuat hubungan mereka menjadi lebih akrab. Setelah mendengarkan beberapa keluh kesah Jimmy atas hilangnya keluarga Kettleman, Mike adalah orang pertama yang mempercayai ucapannya. Berdasarkan pengalaman pribadinya saat masih bertugas di satuan kepolisian, Mike memprediksi jika keluarga Kettleman bersembunyi tak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah mendapatkan pencerahan tadi, Jimmy lantas mencari keberadaan keluarga Kettleman di sekitar pekarangan rumahnya. Dan benar saja,
Setelah Jimmy melangkah sejauh 5 mil dari halaman belakang, ia menemukan 4 keluarga Kettleman dalam keadaan baik-baik saja. Dengan ditemukannya lokasi persembunyian mereka, sekaligus barang bukti berupa uang cash, Jimmy memanfaatkan peluang ini agar keluarga Kettleman menggunakan jasanya sebagai pengacara. Hanya saja Kettleman sama sekali tak tertarik untuk menggunakan jasanya dan lebih memilih menyuap agar Jimmy tak membocorkan keberadaan uang cash tersebut. Dengan kembalinya keluarga Kettleman ke rumah, polisi akhirnya membebaskan Nacho karena tak terbukti bersalah, sehingga permasalahan antara Jimmy dan Nacho berakhir mulai detik ini. Setelah mendapatkan uang suap dari Kettleman, Jimmy mulai merubah penampilannya menjadi lebih bergengsi. Ia juga mulai membranding firma hukumnya sendiri supaya bisa menyaingi kantor HHM. Namun masalahnya, Jimmy ini mengkopi seluruh hak cipta perusahaan HHM, yang pada akhirnya membuat Jimmy harus berurusan dengan pelanggaran hak cipta, di mana saat proses peradilan, hakim memutuskan jika Jimmy terbukti telah menggunakan hak cipta orang lain untuk kepentingannya sendiri. Hakim kemudian memutuskan supaya Jimmy menurunkan papan reklame dalam waktu 48 jam dari sekarang. Merasa tak terima dengan hasil pengadilan tadi, Jimmy ternyata telah menyiapkan rencana kedua untuk kembali menyaingi firma HHM. Ia mulai menelpon beberapa jurnalis lokal untuk mengangkat kisahnya yang dirasa sangatlah tidak adil. Hanya saja para jurnalis itu sama sekali tak tertarik dengan cerita Jimmy barusan. Hal tersebut tentu tak membuat Jimmy pasrah dengan keadaan. Pada akhirnya Jimmy menyewa jasa mahasiswa jurusan multimedia untuk meliput berita tentang konflik pribadinya. Supaya video itu bisa menarik lebih banyak audiens, Jimmy sengaja menambahkan gimmick dengan aksi heroik yang sengaja ia setting dari awal. Mulanya Jimmy terlihat tengah menceritakan kisahnya di depan papan reklame yang hendak diturunkan. Hingga ketika petugas reklame itu jatuh, Jimmy langsung lari menyelamatkannya dengan keadaan kamera yang masih aktif. Aksi itu ternyata tak hanya mendapatkan simpati dari beberapa warga yang berada di sekitar lokasi, namun video itu menjadi viral hingga dimuat di berbagai media lokal. Imbas viralnya berita itu membuat Jimmy kebanjiran klien. Dari banyaknya panggilan itu memang tak semuanya sepakat untuk menggunakan jasanya. Pasalnya ada beberapa calon klien yang terkesan nyeleneh dan sama sekali tak masuk akal. Misalnya bapak-bapak yang satu ini. Jadi bapak ini ingin melepaskan diri dari kedaulatan negara bagian Amerika Serikat, yang mana kasus itu terbilang cukup mustahil untuk dimenangkan. Meski begitu, Jimmy masih berprasangka baik untuk tetap melakukan segala cara demi bisa memenuhi keinginannya. Namun saat Jimmy tahu kalau dia akan dibayar dengan uang mainan, Jimmy lantas mengurungkan niatannya. Nah, satunya lagi ada mas-mas yang ingin mematenkan temuan terbarunya di bidang perklosetan. Hal yang baru dalam temuannya itu adalah adanya sensor suara otomatis yang dirancang supaya anak kecil lebih nyaman untuk buang air besar. Dari banyaknya calon klien yang nyeleneh tadi, akhirnya Jimmy menemukan klien yang sejalan dengan akal sehatnya. Klien itu ialah seorang wanita parubaya yang ingin meninggalkan surat wasiat kepada seluruh ahli waris. Dengan keahliannya dalam mengolah kata-kata, Jimmy bisa langsung akrab meski baru pertama kali bertemu. Dengan keramahannya itulah, akhirnya membuat Jimmy mendapatkan satu klien pertamanya. Kim yang mendengar seluruh keseharian Jimmy itu tentu merasa gembira atas pencapaian yang ia raih. Selaku sahabat, Kim juga memberi masukan supaya Jimmy berfokus untuk menangani kasus para lansia. Apalagi kini banyak kasus penipuan yang dilakukan para ahli waris demi mengeruk harta orang tuanya yang sudah pikun. Dengan peluang itu, Kim yakin Jimmy bisa membangun firmanya sendiri tanpa harus menyaingi firma HHM. Hingga kemudian Kim mendapatkan kabar dari Howard jika Chuck kini tengah dilarikan ke rumah sakit. Begitu melihat Chuck dikelilingi benda-benda elektronik, spontan Jimmy langsung berusaha untuk segera mematikannya. Yang mana tindakan ini tentu langsung dicegah oleh para staf rumah sakit. Mereka bahkan sampai mengundang petugas keamanan demi menghentikan tindakan Jimmy barusan. Karena kondisinya sudah mulai kondusif, Jimmy kemudian mengatakan kepada dokter jika kakaknya mengidap penyakit hypersensitif elektromagnetik. Dalam dunia medis sebenarnya tak ada penyakit seperti itu. Dokter bahkan mendiagnosa bahwa Chuck sebenarnya tengah menderita penyakit mental yang seharusnya mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit jiwa. Mendengar ucapan itu, Chuck langsung terbangun dan dengan tegas menolak rujukan tersebut. Chuck merasa dilecehkan sebagai orang yang menderita penyakit fisik, namun malah dirujuk ke rumah sakit jiwa. Ia bahkan sampai menjelaskan beberapa pasal hukum demi menguatkan argumentasinya. Mau sebentar apapun dokter itu, tentu kalau masalah berdebat argumen, pengacara akan selalu selangkah lebih di depan. Meski dari pemikirannya dokter itu sama sekali tak sependapat dengan Chuck, ia sengaja mengalah supaya kondisi Chuck bisa lebih tenang. Hanya saja ketika ia mendapatkan momentum,
Si dokter ini diam-diam menghidupkan alat listrik tanpa Chuck sadari. Dan hasilnya, Chuck sama sekali tak bereaksi. Dengan ini maka dokter semakin yakin apabila penyakit yang Chuck derita merupakan penyakit mental. Dengan trik itulah dokter kembali membujuk Jimmy supaya ia segera membuat surat laporan untuk membawa Chuck ke rumah sakit jiwa. Meski Jimmy percaya dengan diagnosa yang dokter katakan, Jimmy tetap tak ingin menyetujui surat rujukan untuk membawa kakaknya ke rumah sakit jiwa. Ia tak tega harus melihat kakaknya diasingkan dengan orang-orang gangguan jiwa, sehingga ia memilih untuk membawa pulang kakaknya. Setelah mereka kembali ke rumah, ternyata tak menyurutkan perbedaan pendapat antara kakak beradik ini terkait iklan yang Jimmy lakukan di media lokal. Chuck adalah tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi peraturan. Sebaliknya, Jimmy adalah orang yang suka mencari jalan pintas demi memenuhi ambisinya. Berdasarkan keputusan 5 Jaksa Agung, seorang pengacara dilarang melakukan promosi secara belak-belakan. Meski perbuatan Jimmy ini masih dalam kategori legal, Chuck merasa perbuatan Jimmy ini sangatlah tidak etis dan tidak terhormat. Jimmy pun mulai mengakui kesalahannya dan berjanji tak akan beriklan secara terang-terangan. Jimmy yang kini mulai berfokus kepada masalah lansia, mulai mendatangi panti jompo untuk memperkenalkan dirinya di khalayak umum. Trik khusus yang Jimmy lakukan ini mirip seperti caleg yang lagi kampanye di kampung-kampung. Jimmy memperlakukan mereka semua dengan sangat ramah dan membagikan makanan untuk lebih menarik audien. Di mana tepat di alas wadah makanannya tertulis iklan komersial firma hukumnya. Seluruh lansia di New Mexico seakan tak luput dari promosi yang Jimmy lakukan, termasuk Mike yang memang masih masuk dalam kategori usia lansia. Beberapa hari setelah Jimmy memberikan kartu namanya, Mike sepertinya malah tersandung dengan permasalahan hukum. Terlihat satuan kepolisian tengah menjemputnya untuk dikirim ke kantor dan menjalani pemeriksaan.